Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bu Vika selaku dosen pengantar manajemen. Hari ini saya sendiri Daniel Saputra akan mempresentasikan hasil UAS saya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Next. Nah, di sini ada beberapa pokok materi pembelajaran. Yang pertama, satu proses sumber daya manusia. Yang kedua, perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, penarikan tenaga kerja. Yang keempat, seleksi. Yang kelima, sosialisasi. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan. Yang ketujuh, evaluasi prestasi. Dan terakhir, promosi, demosi, transfer, dan perhentian kerja. Oke, yang pertama, proses sumber daya manusia. Proses manajemen sumber daya manusia bermulai dari perencanaan, penarikan, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, evaluasi prestasi, dan promosi atau demosi. Kemudian proses tersebut berulang lagi ke tahap awal atau perencanaan. Proses perencanaan sumber daya bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia organisasi. Perencanaan tersebut dilakukan dengan menganalisis faktor internalnya, yakni kebutuhan sumber daya manusia, dan faktor eksternalnya yakni pasar tenaga kerja. Setelah perencanaan dilakukan, organisasi akan mengetahui tenaga kerja yang dibutuhkan dengan tingkat kemampuan atau keterampilan tertentu. Rekrutmen dilakukan untuk mengisi kebutuhan tersebut. Setelah penarikan dilakukan, organisasi dapat melakukan seleksi untuk memilih tenaga kerja yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bagi tenaga kerja yang terpilih, sosialisasi dilakukan agar tenaga kerja berintegrasi dengan organisasi bisa lancar. Pendatang baru tersebut diperkenalkan dengan seluk-beluk organisasi untuk meningkatkan efektivitas organisasi tenaga kerja dan tingkatkan kemampuannya melalui pelatihan atau pengembangan. Pelatihan bertujuan meningkatkan keterampilan karyawan, misal pelatihan komputer akan meningkatkan keterampilan penggunaan komputer. Pengembangan bertujuan menyiapkan karyawan untuk promosi. Evaluasi prestasi membandingkan prestasi karyawan dengan standar yang telah ditentukan. Evaluasi tersebut menjadi basis penghargaan terhadap prestasi karyawan. Karena yang punya prestasi kerja yang baik perlu dihargai lebih baik pula. Karena yang baik juga perlu dikembangkan melalui karir yang semakin baik. Karyawan tidak berprestasi dapat diturunkan posisinya atau demosi atau dipindahkan ke posisi lain, transfer atau dipisahkan dalam arti pemberhentian hubungan kerja atau PHK. Next, untuk perencanaan sumber daya manusia ini yang pertama menganalisisnya, yaitu dengan yang pertama situasi tenaga kerjaan organisasi saat ini, terus yang kedua rencana organisasi di masa mendatang, yang ketiga lingkungan eksternal organisasi, terus kemudian untuk perkembangannya yaitu akan memperkirakan kebutuhan tenaga kerja organisasi masa mendatang meliputi jumlah kuantitas dan kualitas. Nah, ada faktor-faktornya itu untuk perkembangan lebih lanjutnya itu menentukan supply internalnya itu untuk apa pemakaiannya tuh yang kedua supply eksternal. Nah, dari tentuan supply internal eksternal ini ada beberapa faktornya untuk menunjang ke apa namanya menunjang organisasi ini akan lebih lanjut, yaitu yang pertama ini merencanakan rekrutmen dan pemberhentian pengisian kerja, kemudian untuk merencanakan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Next, yang ketiga yaitu pokoknya penarikan tenaga kerja. Penarikan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menarik tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi untuk melamar kerja di organisasi. Penarikan tenaga kerja dapat dilakukan melalui dua cara, yang pertama internal, yang kedua eksternal. Baik untuk cara internal ini, calon pengisi posisi tertentu dicari dan diseleksi dari tenaga kerja yang ada dalam organisasi saat ini. Cara semacam ini punya beberapa keuntungan. Yang pertama, tenaga kerja yang direkrut sudah memahami organisasi dengan baik sehingga proses penyesuaian menjadi lebih mudah dan kemungkinan berhasil akan semakin tinggi. Kemudian yang kedua, cara semacam itu mendorong semangat kerja, loyalitas, dan komitmen kerja yang semakin tinggi.
Yang ketiga, biasanya para rekrutmen internal lebih murah dibandingkan dengan penarikan eksternal. Penarikan internal juga punya keuntungan karena apabila satu orang dipromosikan, maka akan terjadi promosi berantai untuk jabatan-jabatan di bawahnya. Kelemahan penarikan internal antara lain kemungkinan terbatasnya yang tenaga kerja yang potensial dalam organisasi, kurangnya ide baru atau inovasi yang biasanya datang dari pendatang baru, dan kemungkinan mendorong rasa puas diri daripada tenaga kerja yang ada yang tidak mendorong prestasi lebih lanjut. Kemudian penarikan internal dapat dilakukan melalui sistem informasi tenaga kerja yang ada dalam organisasi atau melalui gambar pergantian untuk tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Kemudian untuk eksternalnya, penarikan tenaga kerja internal berusaha menarik tenaga kerja dari luar organisasi. Manajer dapat menggantikan posisi pekerjaan yang lowong melalui surat kabar atau majalah. Manajer juga dapat langsung menarik tenaga kerja melalui universitas yang akan menghasilkan lulusan yang dikehendaki. Manajer juga dapat langsung menarik tenaga kerja melalui universitas yang akan menghasilkan lulusan yang dikehendaki. Proses penarikan dapat menjadi mahal, terutama karena banyak tenaga kerja baru yang meninggalkan organisasi setelah kerja hanya 1 bulan atau 2 tahun. Next. Untuk seleksinya di sini, yang pertama lamaran kerjanya. Untuk lamaran kerjanya itu apa yang dibutuhkan, semisal kayak surat lamaran kerja, kemudian kayak surat-surat SKCK atau surat tidak buta warna atau yang lainnya. Kemudian untuk tahap selanjutnya itu wawancara. Nah, ini wawancaranya awal ini biasanya ada yang offline dan offline. Nah, itu wawancaranya sebatas tentang siapa Anda, kemudian apa motivasi Anda untuk bekerja sini, dan mengapa kami memilih Anda gitu. Intinya tentang gitu. Nanti apakah ada riwayat riwayat kerja atau pengalaman kerja sebelumnya gitu. Terus kemudian tes. Nah, ini bisa tes apapun, misalnya tes psikiotik atau tes wawasan kebangsaan. Kemudian akan dinilai latar belakang tenaga kerja, misal kayak orang ini itu apa itu sebelumnya, apakah pernah bermasalah atau pernah mendapatkan peringkat atau prestasi luar biasa. Nah, kemudian wawancaranya lebih mendalam lagi tentang diri Anda, itu akan mendalam lagi. Kemudian ada tes kesehatan atau fisik. Nah, biasa juga tes kesehatan. Kemudian fisiknya, kesehatan itu apakah orangnya punya riwayat sakit atau penyakit gitu. Untuk fisiknya, nah ini fisiknya itu biasanya harus berat ideal ya. Tingginya juga sesuai SOP yang ada di perusahaan. Kemudian penawaran kerja. Nah, ini setelah semuanya diseleksi kemudian diterima. Nah, ini tergantung dari pihak pelamar apakah harus diterima CC atau enggak gitu. Kemudian untuk sosialisasi. Nah, setelah tenaga kerja diterima di organisasi, tahap berikutnya yang perlu dilakukan adalah sosialisasi. Sosial itu ada kayak kita berdiskusi gitu. Berdiskusi tentang apapun, nah, sehingga keputusan itu ada di pihak kita sendiri itu. Kan baru diperkenalkan mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, atau peraturan yang berlaku, sejarah, misi organisasi, teman kerja, dan informasi lain yang relevan. Dengan sosialisasi, karyawan baru diharapkan dapat berintegrasi secara lancar dengan organisasinya. Next. Nah, terus selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Langkah-langkah diperlukan dalam pelatihan dan pengembangan, yakni yang pertama tentu menganalisis kebutuhan pelatihan. Nah, itu apapun kita harus kita harus menerka-nerka atau kira-kira apa yang dibutuhkan dalam pelatihan itu. Nah, itu harus siap-siap kita persiapkan juga. Kemudian menentukan tujuan pelatihan. Nah, untuk apa sih ini pelatihan pengembangan dan dampaknya atau progresnya itu untuk kedepannya buat apa gitu. Yang ketiga, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan. Nah, setelah yang 1 2 ini kita lebih berpikirnya lebih lebih next step, yaitu merencanakan mengembangkan program pelatihan. Nah, untuk rencana ini mengembangkan ini kita jangkanya itu kita harus
lama ya, itu harus kalau bisa cepat itu lebih baik sih, agar bisa dapat apa? Agar bisa dapat mengikuti mengikuti yang lainnya itu. Kemudian menjalankan pelatihan atau pengembangan. Nah, setelah menjalankan pengembangannya, kita langsung eksekusi langsung ya, menjalankan pelatihan secara langsung, baik on the job maupun off the job. Nah, kemudian apa? Evaluasi pelatihan. Nah, setelah kita bahasanya ramu rakit terap gitu, nah pasti ada evaluasi atau penilaiannya agar setiap kita lakukan itu ada dampaknya, apa bukan ada ya, ada pembelajarannya dan lebih ditingkatkan lagi. Kemudian modifikasi pelatihan. Nah, setelah penilaian baik kekurangan atau apapun, nah kita perbaiki lagi atau kita perbarui lagi, kita desain sedikit-sedikit sedikit atau tentang pembelajarannya gimana agar semua yang ada di karyawan itu lebih paham tentang apa maksud tujuan dari perusahaan ini, tentang apa idenya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir evaluasi prestasi. Nah, untuk yang pertama yaitu pelaksanaan evaluasinya. Nah, bagaimana untuk pelaksanaan evaluasinya? Kita harus tahu dulu ya, evaluasi prestasi itu apa. Evaluasi prestasi merupakan evaluasi formal terhadap prestasi anggota organisasi. Evaluasi tersebut dapat dilakukan secara informal. Nah, informalnya contohnya kayak gimana? Nah, kayak gini, manajer menegur kesalahan kecil yang dilakukan karyawan. Nah, misal kayak hal sepele banget itu harus ditegur ya. Apapun itu. Nanti kalau nggak ditegur akan apa ya? Karyawannya akan sembrono atau menyepelekan gitu. Atau manajer menguji apabila karyawan berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ketika karyawan itu menyampaikan target atau membuat bangga pada perusahaan, maka harus dikasih sebuah privilege atau pujian atau gift lah, hadiah gitu sebagai penghargaan atas apa yang dia raih gitu. Evaluasi prestasi secara formal punya beberapa fungsi. Yang pertama, evaluasi prestasi dapat dipakai untuk menilai efektivitas pelatihan atau efektivitas seleksi karyawan. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, bahwa evaluasi penilaian prestasi ini pasti akan berpengaruh terhadap KPI atau kinerja karyawan dan juga prestasi-prestasi yang akan didapatkan oleh karyawan. Kemudian yang kedua, evaluasi prestasi yang dipakai sebagai dasar penggajian, promosi, atau pelatihan gitu. Nah, ketika kinerjanya karyawan ini bagus, kita kasih penghargaan. Nah, penghargaan itu banyak sekali ya. Atau masalah gaji naik bisa jadi, atau kita buat di majalah ini atau di koran atau di medsos. Nah, kita perkenalkan ya prestasi dia itu selama di perusahaan agar orangnya itu tambah semangat dalam hal pekerjaan ya. Atau kita kasih bootcamp pelatihannya lebih lanjut agar SDM ini lebih berkembang pemikirannya dan lebih semangat untuk menjalankan tugasnya. Yang ketiga, evaluasi prestasi dapat memberikan umpan balik feedback pada karyawan. Nah, umpan baliknya gimana? Umpan baliknya itu misal dia mendapatkan sesuatu, nah kita kasih umpan. Umpannya apa? Dengan menyemangati semangat terus-menerus dan terus mendukungnya agar dia tidak apa ya, tidak stres atau apapun lah, nggak harus dia harus prestasi ya. Ketika ada masa progresnya ya, misal dia naik terus dia turun, nah kita tetap semangati walaupun ya pasti ada lah gitu. Harus kita semangati itu. Karena prestasi itu bukan untuk menanjak terus ya. Prestasi itu ada ketika kita bisa bisa menghadapi situasi apapun.
Kemudian masalah dalam evaluasi prestasi. Nah, manajer harus hati-hati dalam melakukan evaluasi prestasi. Beberapa kemungkinan bias harus dihindari agar evaluasi menjadi evaluasi yang adil. Beberapa kemungkinan bias tersebut adalah yang pertama, standar yang tidak konsisten. Manajer menggunakan standar yang tidak konsisten. Itu bisa jadi bias karena stereotip tertentu. Kemudian yang ketiga, bias karena perbedaan sifat manajer. Yang keempat, efek halo. Nah, untuk yang terakhir ini promosi, demosi, transfer, dan pemberhentian kerja. Dengan promosi karyawan akan memperoleh posisi, prestasi, gaji, atau wewenang dan tanggung jawab yang lebih tinggi. Transfer berarti pemilihan kerja baik dalam arti lokasi maupun jenis pekerjaan. Demosi merupakan tindakan pendisiplinan yang cukup berat. Pemberhentian kerja merupakan alternatif terakhir apabila demosi atau transfer bukan alternatif yang layak. Kita bisa memahaminya sendiri ya di sini. Untuk kesimpulan presentasi hari ini, manajemen sumber daya menjadi fungsi yang semakin penting karena beberapa alasan seperti kompetisi yang semakin tajam. Proses manajemen sumber daya manusia dimulai dari perencanaan SDM, penarikan, seleksi, sosialisasi, pelatihan dan pengembangan, evaluasi prestasi, promosi, transfer demosi, serta pemberian kerja. Perencanaan tenaga kerja dimulai dengan analisis kebutuhan tenaga kerja saat ini, yaitu menentukan kebutuhan dan penawaran yang ada saat ini. Kemudian penarikan dilakukan. Proses seleksi merupakan tahap berikutnya. Tahap selanjutnya, bagi karyawan yang terpilih, penawaran kerja dilakukan. Kemudian pelatihan dan pengembangan dilakukan. Ada dua jenis pelatihan, yaitu on the job dan off the job or training. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Evaluasi prestasi yang formal dan menyeluruh perlu dilakukan sebagai basis promosi dan penggajian. Manajer harus hati-hati terhadap masalah dalam evaluasi prestasi. Promosi, demosi, transfer, atau pemberian kerja dilakukan sebagai respon terhadap prestasi karyawan. Nah, terima kasih. Sekian presentasi atau PPT presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang atau berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.